cerita Hemohim pertama kali itu, Mr. Parhanggil itu adalah waktu itu dia ceritanya nih, sebelum ada atomi ya, itu beliau itu mengidap penyakit yang namanya cancer cirrhosis. Oke. Nah, beliau kena cancer cirrhosis, kemudian juga diabetes di 500 plus. Nah, jadi sebelum saya cerita ini, saya mau beritahu, saya dapat cerita ini langsung dari iparnya Mr. Parhanggil. Jadi waktu itu beliau mengadakan Zoom di Kanada kalau tidak salah, kebetulan saya ada sempat dengerin. Nah, jadi singkat cerita beliau ini sakit. Ya, jadi beliau ini sakit. Nah, orang sesakit itu dokter bilang mungkin dia cuma ada waktu 3 bulan lagi. Dia sebenarnya ada 6 bulan. Oke, 6 bulan, tapi dia sudah ada di ICU itu 3 bulan. Nah, waktu dia 3 bulan di situ tidak ada perubahan, akhirnya apa? Dia memutuskan keluar dari rumah sakit. Dia memutuskan dari rumah sakit, dia pulang, mungkin dalam pikirannya Mr. Park apa? Udah deh, gua nggak tahan lagi deh. Seperti itu ya, kenapa udah tiga bulan di sini, dan dia melihat cuma lingkungan sakit. Dia merasa semakin drop. Nah, anyway, akhirnya dia pulang. Nah, waktu beliau pulang, itu bukan pulang ke rumah, teman-teman. Bukan pulang ke rumah kontrakan, tetapi seperti kayak kos-kosan gitu loh. Jadi Mr. Park waktu itu memang sangat susah. Ya, jadi karena beliau sangat susah seperti itu, dia pulang. Kemudian istri beliau juga pernah bilang mau meninggalkan beliau. Mungkin teman-teman sudah tahu ceritanya itu, bahwa istri dia mau tinggalkan dia, mau ceraikan dia deh. Kemudian Mr. Park bilang, jangan tinggalkan saya. Kalau kamu tinggalkan saya, kamu tidak punya apa-apa, karena saya belum bisa beri kamu. Ingat kata-kata kunci itu, saya belum bisa beri kamu. Kemudian istrinya masih oke. Pulang dia di situ, akhirnya apa? Dia pulang itu ternyata banyak orang yang memberikan dia yang namanya kayak suplemen dan lain sebagainya di meja dia tuh. Akhirnya dia berdoa, dia pilih yang mana gitu loh. Nah, diminum dialah si Hemohim ini. Dulu bentuknya kayak botol-botol gitu, kayak porselin gitu. Nah, jadi akhirnya diminum dia, dari semua yang ada di situ, diminum dialah Hemohim. Diminum dia selama 1 bulan. Pokoknya dia minumnya 6. Akhirnya dia bisa jalan sekitar 100 meter. Waktu dia bisa berjalan 100 meter, dia semakin semangat dong. Kemudian dia apa? Jadi dia berjanji gitu loh. Nah, dia akhirnya ada mendengarkan suatu berita. Ada berita lah setelah dia mulai membaik dan sebagainya mengenai ada penemuan dari KRI mengenai kosmetik dan lain sebagainya. Teknologi kosmetik itu dari KRI dulu waktu itu. Akhirnya teknologi itu digabungkan dengan si Kolmar tadi. Akhirnya dia singkat cerita ingin membawa si Atomi ini, si Hemohim ini. Dia bilang barang ini begitu bagus gitu loh. Kenapa tidak kita sebarkan ke seluruh dunia supaya bisa apa? Supaya orang di seluruh dunia bisa memanfaatkannya. Nah, cuman dulu Hemohim itu nggak murah. Kurang lebih 1.000 US dollar. Berarti apa? Sekitar 15 juta isi 30. Teman-teman, isi 30 ya 1.000 US dollar. Itu kemarin saya presentasi waktu di SA saya sebutkan juga. Jadi itu bukan barang-barang. Jadi kalau ada di luar sana orang jual nih barang misalnya sampai 35 juta satu paket, isinya berapa 7, itu murah guys. Hemohim mahal. Di awal loh ya, di awal. 15 juta isi 30, berarti satu saset kita pegang itu dulunya kurang lebih 500 ribu. Nah, akhirnya apa? Dia sehat, dia berjanji. Tuhan, kalau saya diberi kehidupan sekali lagi, saya akan bantu orang di sekeliling saya, di sekitar saya, dan memberikan harapan buat mereka. Itu kata-kata dia. Jadi, singkat cerita, dia mulai menjalankan si Atomidah. Ya, dia pinjam uang dan bagaimana itu, nah, ada juga ceritanya. Singkat cerita dia jalankan bersama si ipar dia tadi ini. Beliau ipar dia ini adalah si Imperial Master yang terakhir ini kalau nggak salah. Anyway, oleh karena itu Atomi dia punya misi. Orang semiskin dia, sesusah dia, harus bisa sukses juga. Kenapa? Karena dia ingin memberi berkat dan menjadi berkat buat orang. Karena dia diberi kehidupan.
Oleh karena itu, Atomi muncul, kemudian Atomi itu punya konsep ikutnya gratis, ya kan? Kemudian apa? Dengan sistem konsep unlimited level, dan dia poinnya itu dibatasi, di-sharing lah di ke bawah. Supaya apa? Supaya orang itu bisa tertolong semuanya. Jadi teman-teman, misi Atomi itu adalah kemanusiaan. Oleh karena itu kemarin waktu saya tampil di perusahaan beritahu saya, Pak Bill, nanti kalau ngomong di panggung pastikan mengenai berbagi itu. Berbagi. Jadi Atomi budaya berbagi dia itu adalah dari situ. Nah, gara-gara hemohim itulah, gara-gara orang semiskin dia, sesusah dia, sesakit dia harus bisa sukses. Makanya tujuan dia adalah kesuksesan konsumen. Supaya konsumen ini bisa sukses dan apa? Semua harus bisa berbagi. Makanya kita kalau misalnya sudah nih teman-teman udah pairing bonus kan, oke saya sudah 300.000 PV, maka kita belanja kemana teman-teman? Belanja ke bawah kan? Mr. Park sudah bilang, kalau kamu belanja kamu sendiri, kamu tidak akan dapat uang. Tapi kalau kamu belanja ke bawah, di tim kamu belanja, kamu akan dapat uang. Dengan cara apa? Kita bantu orang ke bawah, guys. Nah, oleh karena itu, sebenarnya misi ini mulia sekali. Mulia sekali. Teman-teman ketuk hati kita semuanya, bagaimana dengan produk yang begini bagus ya, Hemohim ya, yang merupakan awal dari cikal bakal kita dengan dulunya ada namanya Six System dulu namanya. Akhirnya sekarang udah jadi The Fame. Itu sangat luar biasa sekali. Di masanya awal itu adalah teknologi terbaru di masanya teman-teman. Dan itu berkembang terus sampai saat ini. Jadi tidak heran teknologi kita itu dari teknologi 3 tadi itu paten semua di dunia. Dalam artian apa? Teknologi kita tidak ada yang ngikutin. Nah, ini merupakan sesuatu apa yang sangat powerful sekali kalau kita mau jalankan ini. Gitu. Jadi saya ngomong jadi panjang lebar nih teman-teman. Padahal cuma testimoni hemohim. Kalau dilanjutin ntar kepanjangan lagi, ntar nanti company profile. Oke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang lain ingin berbagi. Sisiani mungkin, ayo Sisiani. Keren kok, kita jadi tahu kan, kalau enggak kan kita cuman sebatas hemohim. Tapi kalau kayak gini kita tahu value-nya hemohim itu begitu besar kok, ya kan? Kita tahu sejarahnya dan sebenarnya ternyata kita tuh konsumsi produk yang harganya selangit kok sebenarnya. Betul sekali. Betul Wah, sekali. keren Makanya banget. teman-teman kita harus bangga. Kita harus bangga banget. Atomi itu kalau mereka bilang mahal, mereka nggak tahu harga sebenarnya. Hmm. Harga sebenarnya Atomi itu cuma 5-30%. Ingat itu, 5-30% dari produk branded dunia. Dan itu sudah di situ, sudah listed. Makanya waktu saya ngomong kemarin, produk Atomi rata-rata ada tulisan R&D dengan manufacture. Tapi kalau yang di sebelah-sebelah itu cuma manufacture, teman-teman. Jadi itu sebenarnya nilai jual banget gitu. Sisiani mungkin ditambahin lagi deh apa deh yang lain ya. Iya, jadi gini kok, banyak teman-teman kita